Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di channel Nuha Online. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang peristiwa malam Lailatul Qadar. Pasti sahabat-sahabat online semuanya penasaran kan? Apa sih definisi malam Lailatul Qadar dan apa amalan-amalan yang harus kita lakukan nanti ketika malam Lailatul Qadar ini tiba? Kita bahas perihal-perihal tentang malam Qadar sampai habis, sampai tuntas bersama narasumber yang ada di sebelah saya ini. Tapi sebelum itu kita harus mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, karena kita masih diberi umur yang panjang dan barokah oleh Allah, dan kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Oke, kan di sebelah saya ini kan ada narasumber. Nah, saya akan mengenalkan kepada sahabat online semuanya. Beliau Al-Ustadz Ali Mustaqim SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau lahir di Surabaya tanggalnya 15 bulan Agustus tahun 1963. Nah, jabatan beliau itu salah satu pengurus yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Anggaplah beliau ini termasuk salah satu pembesar yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya. Oke, saya sudah mengenalkan narasumber pada pagi hari ini kepada sahabat online semuanya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya minta tolong kepada sahabat online untuk jangan lupa ya, klik tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya agar sahabat online tidak ketinggalan berita-berita terbaru atau info-info terbaru di channel Nuha Online. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama, Ustaz. Iya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih definisi malam Lailatul Qadar menurut pandangan jenengan? Monggo dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Salah satunya Allah memberikan kepada umat Islam ada malam yang paling istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Dimulai bulan Muharram hingga Zulhijjah itu tidak ada bulan-bulan yang istimewa kecuali di bulan Ramadan. Bulan Lailatul Qadar sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, yaitu malam yang istimewa. Lalu apakah malam keistimewaan itu? Jadi malam yang istimewa itu apa? Yakni Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih mulia, lebih baik, lebih istimewa daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dihitung tahun adalah 83,4.
itu hitungan dalam bulannya. Lailatul Qadar sendiri itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sekaligus itu Allah turunkan ketika di bulan Ramadan, tapi setelah itu oleh malaikat Jibril diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Itu kalau dijadikan satu, dan kalau secara rincinya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Lah, karena di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, sebagaimana disebut seperti yang di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, yaitu Allah menurunkan para malaikat dan juga malaikat ruh, yakni malaikat Jibril, bi'idni rabbihim min kulli amr, yaitu dengan izin Tuhannya Allah turunkan malaikat untuk memberikan yaitu kesejahteraan hingga waktu fajar, sehingga bisa didefinisikan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara singkat definisi Lailatul Qadar. Mungkin ada silakan. Oke, jadi begitu ya definisi dari malam Lailatul Qadar menurut pandangan Ustadz Ali Mustaqim. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 2, Ustadz. Iya. Untuk pertanyaan nomor 2, menurut pendapat yang masyhur atau sahih, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal berapa? Monggo Ustaz. Oke. Secara pasti itu tidak ada ketentuan yang menentukan turunnya Lailatul Qadar itu tanggal sekian atau tanggal sekian. Tapi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu berarti kejadiannya berada di 10 hari di akhir Ramadan. Otomatis 10 harinya itu terakhir adalah mulai tanggal 21 hingga tanggal 30. Tapi secara spesifik itu Rasulullah mengatakan pada tanggal-tanggal ganjil. Jadi tanggal 21, 23, 25, 27 dan tanggal 29. Itu sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Demikian itu kapan terjadinya. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu terdapat di tanggal-tanggal yang ganjil nih. Betul. Jadi untuk sahabat online jangan sampai melewati jangan sampai rugi. Kalau rugi nggak bisa dapat faedah dari malam Lailatul Qadar. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa amalan-amalan yang harus kita lakukan nanti pada malam Qadar? Ya, terima kasih. Sebelum menjawab tentang amalan-amalan yang harus kita kerjakan guna untuk memperoleh malam Lailatul Qadar, yaitu bahasanya memang Allah itu memberikan kepada baginda Rasulullah SAW tidak ada hari kepastiannya kapan-kapan. Itu tujuannya agar kita mulai dari awal Ramadan itu sudah beribadah, berusaha mencari di awal-awal Ramadan. Andai kata itu sudah ada ketentuannya, maka ya seperti sholat Jumat
kan sudah ditentukan waktunya hari Jumat, berarti kita tinggal melakukan ibadah itu. Tapi Lailatul Qadar itu beda. Jadi karena tidak dipastikan waktunya itu, maka kita disuruh mencari. Tapi khususnya itu di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, di akhir 10 Ramadan itu kita ya oleh para ulama, oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita itu dulu kita diajarkan untuk melakukan amalan-amalan. Di antaranya yang pertama adalah sholat lail. Itu ya, kita melakukan sholat lail. Setelah sholat tarawih, kita disunnahkan melakukan sholat tahajud, sholat hajat, dan lainnya. Kemudian amalan-amalan itu yang kedua adalah memperbanyak baca istighfar. Jadi memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang pernah dilakukan. Nah, memang secara spesifik Allah itu sudah menjanjikan memberikan jaminan kepada kita bahwasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang hadis yang sahih, bahwa kita disuruh melakukan sholat ya di bulan Ramadan itu dengan ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita diampuni yang terdahulu. Lah, secara khusus kita disunnahkan memperbanyak membaca istighfar. Itu agar kita lebih khusus lagi itu baca istighfar. Kemudian yang ketiga, yakni disuruh memperbanyak membaca doa-doa. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kalau kita sendiri, kalau kita tahu ketika sholat tarawih itu di akhir kita disuruh doa bersama-sama, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena kalau kita sendiri disuruh perbanyak itu. Itu ada dua versi. Yang pertama itu tadi Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Versi yang kedua itu tidak pakai karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita disuruh memperbanyak itu. Jadi Allah itu adalah Maha Pengampun. Kemudian kita disuruh minta ampun kepada Allah. Sebab kalau kita sudah tidak punya dosa, manfaatnya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita untuk mengejar itu ada yang juga berdoa secara bersama-sama. Saya lihat di beberapa masjid-masjid itu ada amalan dilakukan secara bersama-sama, dzikir bersama itu di masjid. Nah, kemudian amalan yang ketiga adalah beritikaf. Beritikaf, berdiam diri di masjid. Kalau di Nurul Huda ini kan dekat dengan masjid. Ya, tapi ini jarang sekali dilakukan. Ya, selama pantauan saya itu jarang sekali dilakukan secara berjamaah. Ya, kebanyakan itu dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Nah, tapi kalau di Surabaya itu banyak umat Muslim itu beritikaf di Masjid Ampel. Itu kadang sampai menjelang sahur sampai sholat subuh. Itu yang pernah saya tahu di situ di Masjid Ampel. Tapi itu tidak dikoordinir artinya. Cara berjamaah. Tapi yang
sering saya tahu itu di daerah masjidnya LDI. Daerah mana? Di daerah Tanah Merah, pokoknya yang ada masjid-masjidnya LDI itu kumpul semua. Jadi jamaahnya itu berkumpul di masjid itu mulai malaman 21. Itu hampir tiap malam. Tapi dari kita itu kadang jarang saya lihat. Itu kebanyakan itu dikerjakan secara sendiri-sendiri. Itu tetapi kan kalau anak muda-muda sekarang itu agak susah sih. Kalau disuruh beriktikaf di masjid ya. Yang banyak itu iktikafnya di Warkop. di warkop, kemudian di mall-mall ya. Jadi tanpa terasa itu di mall itu jalan itu Masya Allah. Kadang sampai mallnya tutup baru pulang kan gitu. Nah, ini kemudian kalau di warung kopi juga begitu. Ini yang pemuda-muda ini sekarang. Ya, itu yang kebanyakan karena apa? Dianggapnya nggak penting itu. Lailatul Qadar itu dianggap nggak penting. Ya. Kemudian pernah ini cerita, pernah terjadi di suatu pondok pesantren. Ya, itu ada seorang santri ini kalau ngaji nggak bisa. Dia suruh baca kitab nggak bisa. Ya. Akhirnya sama temannya itu sering dibully dia. Kata bahasa Inggrisnya itu ikuto. Ya, itu bahasa Inggris Timur tapi itu dikuto karena nggak bisa itu dia sudah sering dilecehkan sama teman-temannya. Ngono gak iso itu diketak. Dan kebetulan anaknya ini sering keluar ingus itu sehingga dia dibenci sama teman-temannya. Suruh baca kitab ini nggak bisa, suruh ngaji nggak lancar. Oleh ustadznya itu kalau dia maju ke depan itu dia gemeter, itu gemeter karena dia nggak bisa, takut itu. Akhirnya setelah beberapa hari anak ini sering di dalam kamar, ya tidak berani keluar karena dia takut dibully oleh teman-temannya di pondok itu. Hanya dia itu berdiam diri di dalam kamarnya beberapa hari. Lah, setelah 10 akhir di bulan Ramadan, kiainya itu, pengasuhnya sana itu juga memang jarang tidur beliaunya. Itu ketika malam hari di atas jam 12, kiainya ini melihat suatu sinar yang datang dari atas langit. Kemudian jatuh ke pondok itu. Sinar tadi dari atas langit jatuh ke pondok. Ke pondok itu tidak tahu ke kamarnya siapa, kiai itu lihat jatuh ke wilayah pondok itu, tidak tahu ke kamarnya siapa. Lalu besok paginya kiai tadi ngumpulkan para santrinya ya di halaman, kemudian ditanya oleh kiainya, siapa yang tadi malam kamarnya itu kejatuhan sinar? Sama itu tidak ada yang jawab, santri-santrinya itu, karena memang waktu itu santrinya banyak yang tidur. Nah, tapi yang anak tadi ya, yang nggak bisa baca kitab, yang sering dibully, ya, sering diejek sama teman-temannya, ini akhirnya dia berani mengaku pada kiainya. Mohon maaf Pak Kiai, saya itu tadi malam ketika saya duduk, saya wiritan, itu memang di kamar saya itu terlihat terang sama sekali, terlihat jelas, terang. Ya, betulkah itu? Betul Pak Kiai. Baik, akhirnya oleh kiainya tadi dalam sidang itu banyak, diambillah sebuah kitab, disuruh baca kepada santri ini. Coba kamu baca kitab ini. Anak ini takut, gak bisa saya Pak Yai. Sudah, coba kamu bisa. Kemudian sama teman-teman juga diajak, Pak Yai gak mungkin bisa dia, yang lalu juga gak bisa. Kalian jangan mengejek, kata kiainya. Siapa tahu anak ini bisa. Sudah, sekarang ya coba dibaca kitab itu. Lalu oleh anak ini dibaca. Dan ternyata anak ini bisa lancar.
Ya. Bisa baca sekaligus memaknai. Nah, ini hebatnya. Dia bisa memaknai. Kiainya heran. Wah, hebat anak ini. Terus sudah, sekarang ganti lagi kitab yang lain. Ya. Suruh baca. Ternyata teman-temannya ini heran. Loh, dia kok sekarang jadi bisa baca kitab ini? Oh, dia yang lalu itu disuruh baca nggak bisa, nangis. Akhirnya bisa. Baik, ambilkan lagi. Ya, itu sampai 5 kitab. Kitab yang paling tinggi diambil, yang belum pernah diajarkan kepada santrinya diambil, suruh baca. Dan dia suruh memaknai sekaligus suruh menjelaskan. Santri yang tadi nangis-nangis itu ternyata bisa. Ya. Ini aneh kan? Aneh tapi nyata. Akhirnya kiainya menjelaskan, sudah baik, ini semua para santriku, ini temanmu ini tadi malam secara syariat dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini cahaya yang turun itu ke kamarnya santri ini merupakan salah satu faidah hikmah dari malam Lailatul Qadar. Nah, ini jadi ciri-cirinya Lailatul Qadar itu menurut Syekh Abdul Hasan As-Sadili itu ada rumusnya sebenarnya. Ya, secara matematika itu ada rumusnya. Syekh Abdul Hasan As-Sadili ini dulu kalau orang Jawa niteni. Ya, semenjak dia sudah balik, besar sampai dewasa, tiap tahun waktu datangnya Lailatul Qadar dia dia ingat-ingat, kemudian ditulis tahun ini tanggalnya jatuh tanggal sekian di Ramadan, tahun depan terus berikutnya. Dan itu oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili, bahkan oleh Imam Al-Ghazali itu dijadikan buku. Ya, salah satunya juga ada di dalam kitab Mujarabat, itu dijelaskan ya bahwasanya ada ciri-ciri kalau puasanya itu awal puasa jatuh pada hari Ahad atau Rebu, itu Lailatul Qadarnya terjadi pada malam ke-29. Jadi kalau awal Ramadannya itu hari Ahad ya, atau malam Minggu ya, atau malam Rabu, itu Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-29. Kemudian jika awal Ramadan itu hari Senin, itu Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-21. Jadi memang tiap tahun itu beda-beda, nggak sama. Kemudian jika malam awal Ramadannya itu hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-27. Nah, kemudian jika awal Ramadannya hari Kamis, itu beda lagi. Ya, Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-25. Nah, kemudian kalau Lailatul Qadarnya itu hari Sabtu, awal Ramadannya hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-23. Nah, tahun ini ya Menteri Agama hasil sidang isbat ya. Karena awal Ramadannya jatuh pada malam Sabtu. Ya, berarti awal Ramadan hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu maka Lailatul Qadarnya menurut Imam Abu Hasan As-Sadili ini Lailatul Qadarnya tanggal 23. Nah, ini malam ke-23. Ya, insya Allah malam ke-23. Dan ini Imam Abu Hasan As-Sadili mengatakan ini tidak pernah meleset, kata beliau. Nah, jadi dia punya kamus kayak kamus gitu. Itu tidak pernah meleset, kata beliau itu. Kejadian Lailatul Qadarnya itu ya tergantung kita mau percaya apa tidak gitu. Tetapi betul kata Rasulullah, terjadinya pada akhir Ramadan ya, 10 hari di bulan Ramadan di akhirnya itu. Nah, itu ketika malam-malam itu
disuruh memperbanyak itu ibadah, ya. Kemudian salah satu amalan lagi adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, makanya saya lihat santri di sini ketika menjelang Isya habis maghrib itu banyak yang ngaji baca Al-Quran, ya. Banyak, setelah itu ada yang menghafalkan, ya, atau yang ngaji secara bersama-sama. Nah, maka saya harap para santri nanti jika sudah pulang dari pondok, di rumah harus lebih meningkat. Nah, kebanyakan para santri itu setelah pulangan di rumah meningkat juga. Yang ditingkatkan tidurnya. Ini yang sering ini, ya. Apalagi kalau subuh, ya. Ini tidak bisa dibantah ini. Ya. Jangankan sholat, mau murojaah saja itu males. Kalau sudah di rumah, kenapa? Sudah ketemu sama teman-temannya. Nanti malam minggu datang, ayo jalan-jalan, ayo ngabuburit, ya. Udah itu, kebayang itu. Ayo terawih ke sana, ya. Nah, terawihnya itu pindah-pindah biasanya. Nggak mau terawih di rumah, mau terawih di luar, ya. Itu kalau anak muda-muda itu biasanya cari masjid, ya, yang agak jauh dari rumah. Nah, itu nggak tahu bahwa malam tiba di sana mau terawih apa enggak gitu loh. Itu kebanyakan seperti itu, ya. Paling kok gudai cewek-cewek, nah, atau janjian sama pacarnya ketemuan di masjid, ya, atau sholat subuh ke Masjid Ampel. Bukan apa, tujuannya supaya bisa ketemu, ya, ke makamnya Sunan Ampel. Nanti pamit sama orang tuanya, Bu, Mbah, Umi, aku ke Sunan Ampel ziarah, ya. Di sana ketemu, ya. Kebanyakan ya oleh Lailatul Qadar, iya oleh ketemu. Tapi beda, ya. Mungkin sementara itu. Tapi kalau semisal kita mengamalkan bacaan sholawat itu, boleh. Karena sholawat itu, ya, tidak harus dibaca hari-hari tertentu, ya. Tapi kata Nabi itu suruh memperbanyak baca sholawat, kan gitu. Dan Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa amalan yang paling baik itu di hari Jumat adalah perbanyak baca sholawat itu kalau hari Jumat. Apalagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya, itu memperbanyak. Itu lebih bagus kalau memperbanyak baca sholawatnya, ya. Mau dihitung, monggo. Nggak pakai dihitung, boleh. Itu sak keseli, ya. Kenapa? Aksiru dzikrullah. Jadi memperbanyaklah kamu ingat kepada Allah. Nah, lewat sholawat kan kita juga ingat Allah. Kenapa? Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya kan? Jadi mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Nah, orang yang banyak baca sholawat nanti akan boleh syafaat dari baginda Rasul. Oke, sip. Nah, jadi amalan-amalan yang sahabat online dan saya lakukan nanti di malam Lailatul Qadar sudah disebutkan semuanya oleh beliau, tinggal dilaksanakan saja. Yang terakhir, Ustaz, kata-kata penutup buat sahabat online. Baik, penutup dari saya mohon semua para pendengar, ya, sahabat-sahabat online, santriwan santriwati, saya harapkan agar kita memperoleh malam Lailatul Qadar, memperbanyak membaca sholawat, kemudian juga membaca istighfar, kemudian baca juga Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baca tasbih. Nah, ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu boleh, ya, ditambahi seperti itu. Tergantung bagaimana, yang penting niat kita, ya.
niat kita untuk bisa memperoleh malam yang istimewa, ya, malam yang penuh barokah, malam yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama para santri ini, ya, agar memperoleh ilmu laduni. Ya. Ilmu laduni itu memang nggak bisa dipelajari. Tapi kalau dia itu betul-betul minta kepada Allah, ya, itu akan diberi oleh Allah. Jadi enak. Jadi kalau santri punya ilmu laduni, dia baca kitab apapun bisa. Nah, ini salah satu. Ya, kemudian pesan saya, mudah-mudahan kita senantiasa memohon kepada Allah diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan niat yang baik untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sudah. Cukup sekian dari podcast pada pagi hari ini. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi menyampaikan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.